Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlita Dwi Agustina, NIM A410-2022 dari kelas A, Program Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa itu Imam Al-Ghazali, yaitu dalam hal yang pertama, biografi Imam Al-Ghazali, yang kedua, pemikiran Imam Al-Ghazali dalam bidang pendidikan, yang ketiga, penerapan Imam Al-Ghazali dalam dunia pendidikan. Biografi Imam Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tush Asy-Syafi'i lahir di Tush 1058 atau 450 Hijriah. Meninggal di Tush 1111 atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Dengan umur 52 sampai 53 tahun, adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat abad pertengahan. Ia berkunyah Abu Hamid karena salah satu anaknya bernama Hamid. Gelar dia Al-Ghazali At-Tush berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pengintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazala di Bandar Tush, Khorasan, Persia, yang kini disebut dengan Iran. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i merupakan bahwa ia menunjukkan dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin menjadikan anaknya orang yang alim dan soleh. Imam Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka, yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tush. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Pemikiran kependidikan Al-Ghazali. Selama kepemimpinannya di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, Al-Ghazali melanjutkan kebijakan kependidikan pendahulunya, yang dengan menerapkan sistem pendidikan berkelas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Pada tingkat dasar, diajarkan ilmu-ilmu alat seperti bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Selanjutnya diajarkan ilmu fikih dan usulnya. Tingkat tinggi diajarkan ilmu kalam dan perangkat keilmuan jadal. Adapun titik tekan pengajarannya terfokus pada fikih Syafi'i dan kalam Asy'ari. Pada periode Nisabur, setelah berkholawat di Damaskus, Al-Ghazali menyempurnakan silabus tersebut dengan menekankan tasawuf Junaid Baghdad. Hingga saat ini seluruh pendidikan berciri Sani menekankan pada tiga aspek pokok tersebut, yaitu fikih Syafi'i, kalam Asy'ari, dan tasawuf Junaid Baghdad. Sedangkan filsafat dibatasi karena berpotensi besar membuat sesat orang yang mempelajarinya. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mengajarkan tentang pentingnya memperhatikan perkembangan usia murid. Menurutnya, pada usia anak-anak hingga 14 tahun, anak membutuhkan waktu lebih banyak untuk bermain. Maka, jika anak merasa lelah dengan pelajaran teoritis, guru hendaknya mengakhiri materinya dan menyediakan waktu untuk beristirahat, bermain. Menurutnya, bermain bagi anak-anak adalah aktivitas terpenting memacu kecerdasan berpikir anak. Karena melalui itulah kreativitas anak dapat tumbuh dan berkembang. Jika dorongan bermain itu dikekang, maka kreativitas anak sulit berkembang dan berpotensi tumbuh menjadi orang yang perusak atau destruktif. Dalam hal pembelajaran, Al-Ghazali sangat menekankan aspek adab antara guru dan murid. Menurutnya, guru hendaknya memiliki sifat kasih sayang terhadap murid-muridnya dan memperlakukan mereka dengan lemah lembut seperti mereka memperlakukan dengan anaknya sendiri. Guru juga hendaknya berlaku jujur terhadap murid-muridnya, seperti perwujudan sikap mental seorang yang berilmu.
Menurut Al-Ghazali, seorang yang berilmu hendaknya berkomitmen terhadap ilmunya dengan berbuat sesuai dengan ilmunya. Seorang yang berilmu juga hendaknya dapat menimbulkan motivasi yang tinggi kepada orang lain agar memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Tidak gengsi mengatakan tidak tahu jika memang tidak tahu. Tidak mengatakan sesuatu kebenaran kepada orang lain yang diyakini tidak memiliki kemampuan dalam memahami dan mengamalkan kebenaran. Seperti kebenaran konseptual dalam masalah ilmu kalam, seorang berilmu juga hendaknya adalah pendengar yang baik, sehingga dapat menghargai pendapat orang lain dan bersedia menerima suatu argumen yang benar, sekalipun datang dari lawan debat. Dalam kitab Fathahul Ulum, sebagaimana dikutip oleh Nakosten, Al-Ghazali berpesan agar guru tidak membiarkan murid-muridnya bertingkah laku buruk. Akan tetapi, dalam menegur murid, jangan sampai mempermalukan di hadapan orang yang banyak. Guru tidak sepantasnya mencaci maki muridnya, karena akan meruntuhkan mentalnya dan justru dapat memprovokasi murid tersebut berlaku lebih buruk. Guru juga hendaknya tidak membiarkan keburukan guru lain kepada muridnya. Guru juga hendaknya menghindari mengajarkan sesuatu yang berada di luar kemampuan muridnya. Guru hendaknya memberikan teladan yang baik kepada muridnya. Guru juga hendaknya dapat membimbing muridnya agar memilih lingkungan pergaulan yang baik dan menghindari mereka dari teman-teman yang buruk, karena lingkungan pergaulan yang buruk akan berdampak yang buruk bagi muridnya. Namun demikian, selain memperhatikan hubungan guru dan murid serta lingkungan, Al-Ghazali sangat menekankan peran orang tua dalam ilya. Al-Ghazali menerangkan, orang tua bertanggung jawab mendidik anaknya dengan benar. Di tangan merekalah anak yang tidak berdosa dan nuraninya yang masih bersih itu diserahkan. Hatinya laksana kaca yang siap memantulkan bayangan apapun yang diletakkan di depannya dan meniru apa saja yang dilihatnya. Ia dapat menjadi warga negara yang baik apabila dididik dengan baik. Ia dapat membahayakan orang lain apabila ia dididik dengan buruk. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab orang tua atau walinya untuk memperhatikan anak, karena orang tua akan ikut menanggung kebahagiaan atau penderitaan sebagai buah perbuatan anaknya. Hendaknya anak dibiasakan untuk bersusah payah, jangan dibiasakan dengan segala kemudahan. Hendaklah ditanamkan sifat-sifat hormat, sederhana, dan sesungguhnya dalam dirinya. Hendaklah ia dijaga supaya tidak menggemari uang dan harta benda lainnya, karena itu adalah langkah yang dapat menuju kepada pertengkaran. Apabila ia telah besar, maka serahkanlah ia kepada guru yang unggul dan baik untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan menuju kepada jalan yang benar. Menyerahkan anak kepada guru yang bodoh adalah sama jahatnya dengan menjerumuskan anak ke dalam kebodohan. Adapun adab seorang murid hendaknya khusyuk mendengarkan kata-kata guru, mencatat hal-hal yang perlu dan baik, berprasangka baik kepada guru, menangkap kandungan pelajaran yang diberikan guru, tidak menyela pembicaraan guru, bertanya ketika guru telah selesai berbicara, tidak berkata keras dan kasar, tidak membandingkan atau mengadu domba pendapat guru satu dengan yang lainnya, dan menunjukkan kesungguhan belajar. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali mengembangkan psikolog asosional. Menurutnya, 1. Akal terletak di otak sebagaimana raja di tengah kerajaan. 2. Daya kreatif terletak di otak depan, seperti kepala kantor pos memanage para kurir. Yang ketiga, daya ingat terletak di otak belakang, seperti pelayan yang selalu berada di belakang di belakang tuanya. 4. Daya bicara seperti penerjemah dalam menyampaikan akal pikiran. Yang kelima, panca indera seperti mata-mata yang memeriksa sumber berita dan kebenarannya. Muhammad Hussein menjelaskan bahwa salah satu tema pendidikan terpenting dari Al-Ghazali adalah pentingnya riyadhah atau pendisiplinan.
dan tarbiyah atau pengaturan kegiatan pembelajaran, sehingga jiwa seseorang terkondisikan untuk selalu haus akan ilmu dan tidak cepat berputus asa dalam memahami dan mempelajari semua yang sulit. Hanya dengan cara itulah potensi akal manusia akan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Penerapan dalam dunia pendidikan. Penekanan Al-Ghazali terhadap materi fikih Syafi'i, Kalam Asy'ari dan tasawuf Junaid al-Baghdad sangat terasa di pondok pesantren dan madrasah diniyah di Indonesia. Kurikulum pendidikan di madrasah dan perguruan tinggi Islam bahkan sangat kuat mengesankan pengaruh pemikiran Al-Ghazali, terutama pada lembaga-lembaga pendidikan berciri NU. Pengaruh tersebut semakin terasa sehubung dengan masalah filsafat, di mana pada lembaga-lembaga pendidikan tradisional umumnya tidak diajarkan materi filsafat. Jikapun diajarkan, maka dimaksud untuk menanamkan sikap yang cenderung anti filsafat. Kecenderungan itu pun terasa di IAIN pada periode sebelum reformasi yang dilakukan Harun Nasution, di mana fokus pengajaran bertumbuh pada fikih Syafi'i, Kalam Asy'ari, dan tasawuf Junaid al-Baghdad. Sementara pemikiran Mu'tazilah, Syafi'ah, teosofi dipinggirkan sebagai pemikiran sesat. Penekanan pendidikan akhlak pada pondok pesantren juga merupakan pengaruh dan pemikiran Al-Ghazali pada terutama banyak pengajaran materi-materi di dalam kitab Ihya Ulumuddin seperti penghormatan terhadap guru, pendekatan kasih sayang kepada murid, dan masalah tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.